Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Dr. Yuwen Azhari, SOC SAMH, yang akan mengangkat tema yaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah. Di dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup di keluarga pun juga seperti itu. Antara kita sesama bekerja, dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan seperti teladan Nabi besar Muhammad SAW. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa di sana telah tersimpan suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan kita ini. Dan Allah nanti akan mencari orang-orang yang mengikuti suri teladan Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang banyak mengharapkan rahmat Allah. Nah, ini nanti akan menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini kita menjadi teladan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu adalah seorang yang bijaksana. Bijaksana dalam arti kehidupan dia di masyarakat. Rasulullah itu pandai menerima perbedaan. Contoh, Rasulullah juga berteman sama orang-orang yang non-Islam. Terutama ini dalam kegiatan duniawi, dunia perdagangan, perekonomian. Rasulullah sangat menghargai orang yang di sekitar dia, walaupun itu berbeda keyakinan. Rasulullah sangat sayang, Rasulullah sangat menjadi simpatisan orang-orang di sekitarnya. Sangat bijaksana Rasulullah itu. Nah, maka dari itu kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar seperti Rasulullah ini. Rasulullah selalu kalau ketemu orang senyum, selalu bersahaja, menyapa duluan. Nah, kalau ketemu tidak mau menyapa atau disakiti atau ini sedikit trouble sedikit, kita sudah tidak mau bertegur sapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau kita berada di tengah masyarakat. Ya, ini sangat merugi pada diri kita dan kita jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita memasuki suatu wilayah itu intinya kulunun, ada bahasanya ya, bahasa Jawanya itu. Kita harus minimal perkenalan terlebih dahulu. Nah, tatkala manusia itu karena sombongnya dia memasuk satu wilayah tanpa permisi. Ya, seharusnya kalau adat kita Indonesia ini ya, datang ke ketua RT dulu, siapa yang tokoh yang di sana, kan kita sedikit banyaknya harus tahu. Memperkenalkan diri, saya nama si A, berasal dari mana, umur berapa, udah berkeluarga atau belum, segala macam. Ya, siapa tahu kan kalau belum berkeluarga nanti kan dijodohkan sama Pak RT. Nah, itu lucuan aja, atau segala macam. Warga-warga, sahabat kita, seperti itu. Itu intinya kalau kita permisi terlebih dahulu, perkenalan terlebih dahulu, itu akan sangat indah hidup kita. Ya, Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu selalu mengabdikan namanya sifat-sifat kemasyarakatan itu. Namanya hidup sosial kemasyarakatan. Makanya kita harus meniru suri teladan itu. Nabi seperti itu, Nabi Muhammad itu seperti itu. Yang kedua, tadi Rasulullah itu di antara sifatnya itu adalah amanah. Kenapa dikatakan amanah? Karena Rasulullah apapun yang dia titipkan, apapun yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan amanah kepada dia menjadi pemimpin. Dalam hal ini Rasulullah itu jundun. Rasulullah itu adalah
termasuk tentaranya Allah seperti itu. Jundun, pemimpin ya. Nah, Rasulullah itu sudah menjadi seorang pemimpin. Subhanallah. Kita lihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang bijak, berpegang teguh kepada kebenaran, dan menjadi impian semua umatnya. Karena beliau Rasulullah selalu semua informasi yang datang atau segala macam Rasulullah itu dikatakan tadi ya, amanah, dia bisa megang amanah, bisa megang teguh semua yang dipercayakan oleh Allah kepada beliau. Terutama nih contoh, pada saat ini berbagai macam kemajuan teknologi ini sangat luar biasa, terutama di bidang perteknologian, tentang cyber, kejahatan cyber, dunia maya, WhatsApp, caci maki segala macam. Seperti ini sekarang. Beda dengan zaman Rasulullah dulu kan belum ada seperti ini. Tetapi Rasulullah, kalau kita melihat suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, beliau apabila menerima suatu informasi itu tidak ada dia telan mentah-mentah. Dia koordinasikan dulu dengan para sahabat, dia klarifikasi dulu dengan istrinya tercinta Khadijah Al-Kubra. Beliau klarifikasi, benarkah informasi ini atau tidak. Nah, ini kadang-kadang kita dengan begitu gampangnya hitungan detik percaya dengan tadi kebiadaban, kejahatan dunia maya, kejahatan dengan gampangnya itu untuk menghasut, dengan gampangnya itu memprovokasi. Nah, harapannya adalah manusia pada saat ini harus mengerti dong, jangan menelan mentah-mentah apapun informasi yang ada. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Suatu sisi, kemajuan teknologi itu ada bagus, bekerja dengan cepat, segala sesuatu itu diselesaikan dengan teknologi, dengan ilmu, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan kecanggihan alat yang begitu mutakhirnya, begitu ya dahsyatnya, yang seharusnya bekerja bisa 2 hari tetapi bisa dikerjakan dalam waktu 2 menit. Itulah kemajuan teknologi.